dia mengaku ada aborsi dan dia yang melakukannya, maka dia yang melakukan, dia kena. Nggak ada logikanya dia lolos. Jangan secepat itu kita melupakan kebaikan orang. Gara-gara nanganin kamu, aku dilaporin juga sama tim hukum. Dan gara-gara kamu Ananda Loli, aku dipukul loh. Aku dipukul, lapor polisi. Saya mau dijaga-jaga. Nanti kamu akan juga menyesal ketika kamu mengalami hal yang sama. Itu aja pesan saya. Rasma Nasution akhirnya membocorkan BAP terbarunya Loli yang mengaku bahwa dirinya sudah melakukan hubungan badan sebanyak 10 kali dengan Fadel Bajide. Hingga akhirnya mengakibatkan perut Loli mulai membuncit. Namun, karena Fadel tak ingin keluarganya tahu, akhirnya menyuruh Loli untuk melakukan abor dengan cara meminta Loli untuk meminum pil dengan Sprite. Fadel pun menyaksikan hal tersebut dengan cara video call. Namun di sini Rasma Nasution tidak meyakini jika perut Loli buncit karena itu ulah Fadel Bajide. Bayangkan saja, Loli pulang ke Indonesia bulan Maret dan abor itu dilakukan bulan Mei. Mana mungkin dalam kurun waktu yang singkat itu perut Loli bisa buncit, ujar Rasma Nasution. Fadel yang mengambil ya Bang Oki itu. Fadel apa? Yang bilang siapa ngambilin? Yang sebelumnya apa yang saat Ini kan kata si Loli. Dia 10 kali berhubungan dengan Fadel. Kemudian dia hamil tanggal 9 Mei. Tapi yang menjadi aneh bagi saya, kan dibilang perutnya membesar. Anak saya sudah 8, saya ngerti lah. Nggak mungkin perutnya buncit, bos. berarti Udah. yang tidak langsung. Nah kalau kita hitung dia Mei hamil, dia pulang, dia datang ke Indonesia Maret, 3 Maret. Maret, April. Mei. Orang baru bisa hamil itu 30 hari kemudian kan? Iya. Berarti 1,5 bulan kira-kira gitu. 1,5 bulan paling banyak 2 bulan hamilnya gitu kan. BAP-nya mereka video call untuk dia meminum pil, kemudian dengan Sprite, kemudian gugur. Buktikan video call-nya. Kalau di video call tidak bisa dibuktikan, berarti tidak bisa dikenakan ke Fadel. Tak hanya itu, Rasman pun berencana akan melaporkan Loli dengan kasus yang sama karena Loli melakukan abor dengan sendirian. Kalau itu dilakukannya dengan meminum pil sendiri, menggugurkan, dia berarti yang menghilangkan janinnya. Ya sudah, dia diseret. Nah, kami akan membuat laporan polisi. Itu intinya. Apa yang tadi juga pas presiden tadi padahal agak geleng-geleng. Rasman udah capek. Bang bentar, kita mau Udah dari pagi. ya kan dia ngomong. Mana geleng-geleng mana? Ya dia kayak nggak terima gitu loh. Ya jelas lah. Memang dia komplain. Komplainnya Dia kecewa berat. Dia merasa bahwa tidak mungkin kok saya dilakukan begini. Jangankan dia, saya juga bingung kenapa begini keterangannya. Cuma itu tadi kan diposting. Tadi saya tengok kayak di mall ya, ada postingan tadi. Ya sudah. Jadi menurut saya ya keterangan Loli akan kita rekam. Nanti kita sesuaikan ini orang dalam keadaan gimana. Tapi yang pasti dia mengaku ada aborsi dan dia yang melakukannya. Maka, dia yang melakukan, dia kena. Nggak ada logikanya dia lolos. Apalagi ada jurisprudensi. Ya, Rasman pun mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Loli karena selama 7 bulan ini ia dan tim kuasa hukum yang lain berusaha payah membela Loli dengan Fadel. Namun semua itu sirna karena hanya dengan hitungan jam Fadel langsung jadi tersangka dan ditahan. Padahal Rasman dan istrinya sudah melakukan pendekatan kepada Loli untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya apa yang ia lakukan dengan Fadel Bajide. Namun Loli tetap tak mengakui dan berani bersumpah. Rasman pun meminta Loli untuk sedikit punya hati nurani agar bisa menjaga perasaan Fadel dan keluarganya. Jangan mentang-mentang sudah baikan dengan Nikita Mirzani, jadi dia berani upload foto dengan laki-laki lain. Loli harusnya tahu cara berterima kasih. Ingat, waktu masih di London sampai dengan dia di Indonesia, siapa yang membantu kamu Loli? Kalau bukan keluarga Bajide, ujar Rasma Nasution. Ya yang tadinya 6 bulan 7 bulan tiba-tiba serta-merta langsung jadi tersangka dan ditahan. Tapi ini kami dalami kenapa terjadi perubahan sikap yang drastis, yang spontan oleh saudari Loli. Saya jujur ya, kami juga dengan Rahmat, dengan
Pak Lecu ini kalau dibilang kecewa lah Mat ya. Kenapa kok tidak bicara dari awal? Kan Loli itu selama ini ngomong ke saya dengan Bu Ade itu dia menderita. Sampai nggak mau manggil Mami, tidak mau manggil Ami. Itu kekehnya nggak mau. Saya nggak mau. Oh, manggil Ami nggak ada. Yang ada Nikmir. Sempat lari lagi kan? Dari Bang Ahmad. Nah, kalau memang itu ada, bukankah istri saya sudah nanya sama kamu? Kalau dia waktu itu ngomong ke saya di dalam mobil, direkam kan ini? Saya pasti mundur nih, pasti mundur. Saya pasti tahu sama Rahmat. Oke, kita mundur kalau udah nggak benar. Tapi itu tidak ada pengakuan itu. Saya sedih aja gitu. Kok saya digituin ya? Tapi kami nggak bisa juga paksa apakah benar atau tidak, nanti kan di persidangan. Saya melihat kalau dia kemarin masih mau berada di rumah sakit Polri, mungkin dia lebih independen. Tapi itulah tadi saya melihat sekarang di pos dia berbahagia dengan pasang calonnya misalnya, dengan adiknya, itu nggak masalah. Tapi dengan peluk-peluk dengan maksudnya dengan pengacara begini ya menunjukkan bahwa dia sudah bahagia, oke lah. Tapi menurut saya kurang etis juga ya. Saya mau jaga-jaga juga lah perasaan dari Fadel, jaga-jaga juga lah perasaan dari keluarganya. Karena kamu selama 2 tahun di UK itu kan menderita juga, Ananda Loli. Jangan secepat itu kita melupakan kebaikan orang. Gara-gara nanganin kamu, aku dilaporin juga sama tim hukum. Dan gara-gara kamu, Ananda Loli, aku dipukul loh. Aku dipukul, lapor polisi. Saya mau dijaga-jaga. Nanti kamu akan juga menyesal ketika kamu mengalami hal yang sama. Itu aja pesan saya. Banyak orang nanya, gimana? Saya hanya mengatakan kalau dia berhijab baik menurut keyakinan saya sebagai seorang muslim. Masalah dia buka hijab nggak buka hijab itu bukan urusan saya. Tapi kalau dia tidak berhijab itu kan nggak kewenangan saya. Yang saya sesalkan, kenapa dua ada keterangan yang berbeda? Wah, tapi yang pasti ditanya, apakah saya kecewa kepada Loli? Saya jawab, saya kecewa dari hati saya. Justru kalau dia jujur, lewat tangan saya lah dia dapat yang tempat yang baik di rumah sakit Polri. Lewat itu juga lah dia bisa diambil, sehingga dia mendapatkan ketenangan. Maksud saya begitu. Tapi itu pun mungkin begitulah orang bilang, oh namanya maknya begini, anaknya ya beda-beda keterangan ya udah. Apakah saya kecewa kepada Fadel? Sangat kecewa. Karena Fadel tidak terbuka. Kalau dia bilang ada om, kami langsung pergi. Berarti kok berbohong. Ini tidak, makanya kami sedang telusuri sampai kami mendapat keyakinan bahwa ini memang kebohongan Fadel yang nyata. Ya. Bang, berarti kemarin pada saat pertemuan yang saat dia udah jadi TSK, dia belum juga mengakui bahwa dia melakukan. Belum, ini Ahmad yang dampingi. Keduanya Dan sampai sekarang Fadel mengatakan tidak, sehingga sulit bagi kami. Jadi saya dari sisi mana mau meninggalkan dia? Silakan aja dia ngaku dia jelas, om saya salah, saya minta maaf sama om, aku berbohong udah. Tapi kalau keterangan lu di sebelah pihak kan, kami nanti dianggap juga tidak manusiawi. Kalau Fadel mengaku, om saya benar melakukannya, saya mohon maaf berbohong, kami pasti mundur. Itu dia kabar terbaru hari ini dari Rasma Nasution. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih sudah menonton.